Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku sekalian, kelas 5 putra dan kelas 5 putri, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali walaupun masih tetap dalam keadaan daring. Semoga anak-anak tetap dalam keadaan sehat dan tetap di rumah, jangan banyak main di luar kalau tidak penting ya. Sebelum kita mulai pelajaran kita kali ini, kita bacakan dulu, mari kita berdoa membaca surat Al-Fatihah. Semoga ilmu yang kita peroleh bisa bermanfaat dan barokah di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari untuk kali ini kita pelajari lagi iqlal lanjutan yang kemarin. Kalau pertemuan kemarin atau pertemuan sebelumnya kita mengulang kembali bina-bina yang sudah pernah kalian pelajari waktu kelas 3 untuk mengingatkan kembali dan untuk menyegarkan kembali ingatan tentang bina-bina. Kali ini kita masuk ke kaidah yang pertama. Al-Qaidatul Ula. Sebelumnya kalian bisa buka di kitabnya, yakni kitab Iqlal, Qawaidul Iqlal, halaman 7 untuk kaidah yang pertama. Kaidah pertama halaman 7 dan halaman 2. Ini nanti kalian tulis di buku tulis, dibaca berkali-kali, difahami. Nanti kalau ada tatap muka, kalian bisa bertanya lagi apabila ada yang belum paham. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qaidatul Ula. Qaidah yang pertama. Idza taharrakatil wawu wal ya'u ba'da fathatin muttasilatin fi kilmataihima ubtilata alifan mithlu sona wa ba'a. Nah, ini seharusnya harokatnya sukun ya. Ini nanti diganti sendiri, ba'da bukan ba'da. Ini nanti diganti sukun, ba'da. Mithlu sona wa ba'a asluhuma sawana wa baya'a. Artinya apabila ada wawu dan ya berharokat atau hidup, maksudnya berharokat itu adalah hidup, tidak mati. Kalau mati itu namanya sukun. Apabila ada wawu dan ya berharokat atau hidup yang jatuh setelah fathah bersambung yang kumpul dalam satu kalimat, maka harus diganti dengan alif. Apabila ada wawu atau ya ini kumpul dalam satu kalimat juga berharokat dan tidak mati, wawu dan ya-nya tidak mati, maka harus diganti dengan alif. Contohnya sona, asalnya sowana. Nah, ini ada sowana, ini ada wawu, wawunya berharokat, harokatnya yakni harokat fathah, maka wawunya ini harus diganti dengan alif. Lafadz sona ini asalnya sowana, dan waba'a lafadz ba'a ini asalnya baya'a. Ini ya-nya berharokat, maka ya-nya harus diganti dengan alif. Sekarang kita lanjutkan untuk mempraktekkan iklalnya. Lafadz sona. Lafadz sona ini dari bina ajwaf wawi. Sona bina ajwaf wawi. Ain fiilnya berupa huruf ilat wawu. Sona asluhu sawana ala wazni fa'ala. Ubtilatil wawu alifan
litaharrukiha ba'da fathatin muttasilatin fi kalimatiha fasoro sona. Sona ini asalnya adalah sowana. Ala wazni fa'ala, mengikuti atau ikut wazan fa'ala. Jadi sona ini wazannya adalah fa'ala. Nah, kenapa kok sona ini ikut wazan fa'ala? Jadi kalian harus tahu asalnya dulu. Sona ini asalnya apa? Biar tahu sama dan biar sama dengan wazan fa'ala. Yakni sona asalnya adalah sowana. Kemudian ubtilatil wawu, wawu diganti dengan alif. Ubtilatil wawu alifan, wawunya ini diganti dengan alif. Litaharrukiha ba'da fathatin muttasilatin, karena wawu berharokat atau wawunya hidup yang jatuh setelah fathah bersambung. Nah, ini sambung dalam satu kalimat. Fi kalimatiha, yang kumpul dalam satu kalimat. Fasoro sona, maka menjadi sona. Jadi sona ini asalnya adalah sowana, wawunya ini diganti dengan alif. Karena apa? Karena wawu ini berharokat, dan wawu ini jatuh setelah fathah. Maksudnya jatuh setelah fathah itu berada setelah harokat fathah dan dalam satu kalimat. Kalau beda kalimat berarti enggak harus diganti, tapi kalau dalam satu kalimat ini wawunya harus diganti dengan alif. Contoh yang berikutnya dari bina ajwaf ya'i. Ba'a asalnya baya'a, ba'a asluhu baya'a, ala wazni fa'ala. Kalau tadi ajwaf wawi, kalau ini ajwaf ya'i. Jadi ini baya'a ajwaf ya'i. Ain fiilnya berupa huruf ilat ya. Ubtilatil ya'u alifan litaharrukiha ba'da fathatin muttasilatin fi kalimatiha fasoro ba'a. Ya diganti dengan alif, jadi ya ini ya, huruf ya diganti dengan alif. Kalau yang ajwaf wawi tadi wawu diganti dengan alif, kalau ajwaf ya'i ya diganti dengan alif. Kenapa kok harus diganti? Karena ya ini berharokat atau hidup, dan ya ini berada setelahnya harokat fathah bersambung. Fi kalimatiha fasoro ba'a, yang kumpul dalam satu kalimat. Ini karena dalam satu kalimat yaknya hidup atau berharokat dan berada setelah harokat fathah, maka yaknya harus diganti dengan alif. Contoh yang lain, ini contoh selain yang ada di kitab. Untuk lafadz sona dan lafadz ba'a tadi ada di kitab. Kalau lafadz qola ini belum ada. Jadi ibu harapkan nanti anak-anak baik kelas 5 putra maupun putri bisa mempraktekkan iklal ini sesuai contohnya atau disamakan dengan contohnya. Kalau ya'i berarti ya harus ya ubtilatil ya, kalau wawu berarti harus ubtilatil wawu. Ini contoh berikutnya. Qala asluhu qawala, ala wazni fa'ala, ubtilatil wawu alifan litaharrukiha ba'da fathatin muttasilatin fi kalimatiha fasoro qala. Lafadz qala ini asalnya adalah qawala, mengikuti wazan fa'ala. Jadi qawala, qala ini adalah wazannya fa'ala. Wawunya ini diganti dengan alif, sama seperti yang sona tadi. Wawunya diganti dengan alif. Kenapa? Karena wawu ini berada setelah harokat fathah, dan wawunya ini juga hidup. Maksudnya hidup itu ada harokatnya fathah. Kalau mati ini harokatnya sukun, tapi karena ini hidup makanya wawunya harus diganti dengan alif yang kumpul dalam satu kalimat. Jadi ini satu kalimat, fasoro qola. Contoh yang lain yang dari bina ajwaf ya'i tadi sudah
ajwaf ya'i. Kalau di kitab itu contohnya adalah lafadz ba'a. Ini contoh yang lain yang tidak ada di kitab, yakni saro asluhu sayaro ala wazni fa'ala. Jadi saro, lafadz saro ini asalnya adalah sayaro, wazannya fa'ala. Saro ini dari bina ajwaf ya'i. Ubdilatil ya'u alifan litaharrukiha ba'da fathatin muttasilatin fi kalimatiha fasoro saro. Jadi yaknya ini diganti dengan alif, sama seperti contoh yang ba'a, yaknya diganti dengan alif karena ya ini hidup atau berharokat yang berada setelah harokat fathah bersambung yang kumpul dalam satu kalimat maka menjadi saro. Kalau ini terpisah tidak satu kalimat tidak perlu diganti, tapi karena ini dalam satu kalimat maka yaknya harus diganti dengan alif. Itu tadi beberapa contoh dari bina ajwaf, baik bina ajwaf wawi dan bina ajwaf ya'i. Sekarang dari bina nakis. Ghoza ini contoh dari bina nakis wawi. Lam fiilnya berupa huruf ilat wawu. Dari mana kok bisa disebut huruf ilat wawu? Nah, ini bisa diketahui lewat pelajaran iklal ini, yakni ghoza asluhu ghozawa. Nah, kalau sudah diketahui aslinya, ini bisa tahu bahwa ini adalah bina nakis wawi. Ala wazni fa'ala ubdilatil wawu alifan litaharrukiha ba'da fathatin muttasilatin fi kalimatiha fasara ghoza. Jadi ghoza asalnya adalah ghozawa, mengikuti wazan fa'ala. Kalau ghoza ini wazannya adalah fa'ala. Wawu diganti dengan alif. Nah, ini wawunya diganti dengan alif. Kalau yang ajwaf tadi huruf ilatnya berada di ain fiil atau di tengah. Kalau bina nakis ini lam fiil yang berupa huruf ilat. Kalau ghoza nakis wawi karena lam fiilnya berupa huruf ilat wawu. Wawunya diganti dengan alif. Ini diganti dengan alif karena wawu ini berharokat yang berada setelah fathah bersambung atau yang jatuh setelah harokat fathah bersambung yang kumpul dalam satu kalimat maka menjadi ghoza. Yang berikutnya, kalau ini contoh bina nakis wawi, berikutnya adalah contoh dari bina nakis ya'i. Lafat Roma. Roma asluhu romaya. Ini bisa diketahui aslinya yaitu romaya, makanya ini dinamakan bina nakis ya'i. Lam fiilnya berupa huruf ilat ya. Ala wazni fa'ala ubdilatil ya'u alifan litaharrukiha ba'da fathatin muttasilatin fi kalimatiha fasara roma. Roma asalnya adalah romaya, mengikuti wazan fa'ala atau ikut wazan fa'ala. Ya diganti dengan alif. Nah, ini ya, huruf yang terakhir ini ya-nya diganti dengan alif. Kenapa? Karena ya-nya ini berharokat dan ya ini juga berada setelah harokat fathah. Jadi setelah harokat fathah itu ada ya hidup atau ya berharokat yang kumpul dalam satu kalimat, makanya ya-nya ini harus diganti dengan alif. Fasoro Roma, maka menjadi Roma. Demikianlah anak-anak kaidah yang pertama ini. Nanti setelah ini, setelah dijelaskan, kalian tulis di buku tulis, kemudian dibaca berkali-kali. Suatu saat kalau diperintah untuk menghafalkan, dihafalkan dan juga dipahami ya. Biar tahu kenapa sih ba'a itu kok ikutnya wazan fa'ala padahal itu alifnya enggak berharokat. Nah, kenapa sona kok ikut wazannya fa'ala? Nah, ini kalian pelajari, kalian baca berkali-kali,
dan dipahami, ditulis juga, ditulis di buku tulis. Nanti saya yang ngajar di kelas 5 putri akan meminta kalian menghafalkan, tapi tidak sekarang ya. Untuk yang putra nanti di Bapak Asyarun Nur. Terima kasih, tetap di rumah dan jaga kesehatan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.